teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Hana Yurista dengan NIM 2430203030085. Nah, tujuan aku buat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Bapak, saya izin ya menggunakan bahasa non-formal untuk menjelaskan sistem ekonomi Jepang kepada teman-teman sekalian agar mudah dipahami. Oke teman-teman, sekarang aku mau cerita tentang sistem ekonomi yang ada di negara Jepang. Teman-teman pasti semuanya udah tahu kan negara Jepang itu di mana? Di negeri matahari terbit atau negeri Jepang, sistem ekonomi berkembang pesat dan unik loh. Bayangkan, sebuah negara yang sejak lama bertransformasi dari masyarakat agraris sederhana menjadi negara industri maju dan menjadi kekuatan ekonomi di dunia. Keren banget ya! Perjalanan ini dimulai sejak zaman prasejarah, ketika masyarakat Yayoi mulai bertani padi dan hidup dalam komunitas yang lebih terorganisir. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin kompleks dan membuka jalan bagi struktur sosial dan ekonomi yang berlapis. Namun, kehidupan Jepang tidak langsung maju begitu saja loh. Pada masa Edo, Jepang lebih memilih isolasi dari dunia luar selama lebih dari 2 abad. Lama banget ya teman-teman. Pada masa ini, ekonomi berdasarkan pertanian dan perdagangan lokal berkembang, tapi peranannya terbatas. Lalu, pada tahun 1868, terjadilah restorasi Meiji yang menjadi titik balik bagi Jepang. Pemerintah mulai membuka diri ke dunia luar, mengadopsi teknologi dan sistem ekonomi barat dengan semangat memperkaya negara dan memperkuat militer. Mereka membangun pabrik, jalur kereta, dan pelabuhan dengan tujuan memodernisasi negeri ini. Pemerintah juga aktif loh memfasilitasi bisnis swasta tumbuh sehingga lahirlah konglomerat besar yang mendukung ekonomi. Nah, saat memasuki abad ke-20, Jepang semakin berkembang sebagai negara industri, memanfaatkan peluang dari Perang Dunia I untuk memperluas pasar ekspor. Meskipun ada tantangan ekonomi global, Jepang mampu menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan fokus manufaktur dan teknologi. Kalian tahu nggak? Dalam rentang waktu 1955 sampai 1973, pertumbuhan ekonomi Jepang melonjak rata-rata 10% per tahun, yang menjadikan Jepang negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Meskipun demikian, tidak semua perjalanan mulus. Jepang menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan dan krisis ekonomi. Namun, mereka tetap bertahan dan berfokus pada teknologi tinggi dan ekspor produk berkualitas untuk menjaga posisi ekonomi maju. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita aku tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Jepang adalah sistem ekonomi kapitalis dengan karakteristik pasar bebas yang sangat efisien dan inovatif. Dalam sistem ini, peran pemerintah diminimalkan dalam mengatur kegiatan ekonomi sehari-hari. Tetapi, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pengatur agar tercipta keseimbangan antara efisiensi, ekonomi, dan keadilan sosial. Nah, ekonomi kapitalis ini berkembang dengan dukungan kuat dari sektor swasta, terutama dalam bidang manufaktur, teknologi, dan jasa keuangan. Jepang dikenal dengan industri otomotif dan elektronika yang maju, serta memiliki pusat keuangan global di Tokyo. Budaya kerja keras, fokus pada kualitas, dan inovasi teknologi menjadi kunci keberhasilan ekonomi Jepang dalam sistem kapitalis ini. Meskipun demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan pendapatan, risiko eksploitasi tenaga kerja, dan rentannya ekonomi terhadap krisis global. Pemerintah Jepang berusaha menghadapi masalah ini dengan berbagai kebijakan agar sistem kapitalis yang diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap teman-teman semua bisa paham dan menambah informasi baru mengenai sistem ekonomi yang ada di negara Jepang. Terima kasih teman-teman.